Biarlah hidup kami Tuhan, biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu yang telah terlebih dahulu mengasihi dan Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sedang onsite di gereja maupun yang online di rumah. Kita masuk tahun 2026 dengan semangat baru. Haleluya. Tema kita sepanjang tahun ini adalah tahun penuaian. Kita akan menuai apa saja yang telah kita tabur. Amin. Amin. Tetap semangat. Haleluya. Menaburlah, maka engkau pasti akan menuai. Haleluya. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapa Bapak Ibu, Oma Opa yang ada di lantai 1. Shalom, selamat pagi. Ini adalah kesempatan yang baik kalau kita boleh datang beribadah sebelum kita menjalani tahun 2026 ini. Mari kita datang kepada Tuhan, mencari wajahnya, memuji, meninggikan namanya. Haleluya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kalau tahun 2025 Engkau tolong, kami percaya Tuhan di 2026 ini Engkau akan menuntun langkah hidup kami ya Tuhan. Kami boleh mendapatkan sukacita, kesehatan, kesembuhan, berkat daripada Engkau. Haleluya, amin. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya janji Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan Tuhan, sungguh ku bersyukur
untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya bersamamu ku lewati, indahnya janji Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, semuanya yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis, mari sama-sama dengan sungguh-sungguh kita katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku lalui, ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Oh, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan.
Oh, haleluya. Kau Allah yang perkasa, tiada yang sepertimu. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang mulia, tiada yang sepertimu. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh Allah yang dahsyat, Kau Allah yang perkasa, penyertaan-Mu sempurna. Oh, haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Syukur, syukur. Kami naikkan syukur kami. Kau Allah yang layak disembah. Haleluya. Kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Syukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya. 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 Kau Allah penyembuh, Kau Allah yang maha kuasa. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Oh, haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kasih setia-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Mari kita gunakan waktu yang ada untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama-Nya, sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji. Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, oh, aku ada hari ini
hanya bagi Engkau. Yesus Raja di atas segala raja yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Amin. Kita mau lebih lagi meninggikan Tuhan, bersorak-sorai buat Haleluya. Tuhan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia dalam kehidupan setiap kita. Haleluya.
firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan, kita juga akan memberikan persepuluhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami percaya di 2026 ini penyertaan-Mu selalu ada buat kami. Tuhan, kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati dengan berlimpah. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi setiap jalanku, lenyapkan segala kebimbanganku dan beriku kepastian. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Beri jalan saat ku tiada jalan, kekuatan saat ku lemah. Selamanya ku tetap menyembah-Mu, percaya akan setiap janji-Mu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tenang. Firman-Mu pelita kakiku dan terang bagi setiap jalanku, lenyapkan segala kebimbanganku dan beriku kepastian. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Beri jalan saat ku tiada jalan, kekuatan saat ku lemah. Selamanya ku tetap menyembah-Mu,
Haleluya, haleluya, haleluya. Korala paka masyana karamanas. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Kau tak besertaku, haleluya, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sungguh kami merasakan Engkau menuntun kami sepanjang tahun lalu, ketika kami mulai masuk di tahun 2026. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama kami. Engkau membuka jalan-jalan di depan kami. Bahkan Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, sehingga kami dapat melalui apapun rintangan halangan yang menghadang kami di tahun 2026. Tuhan, ketika musuh mengintimidasi kami, ketika hati kami menjadi ciut, tetapi Engkau berfirman bahwa kami telah Engkau beri kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Bahkan sekalipun meminum racun maut, kami tidak akan mati, karena Roh-Mu ada bersama kami. Dan Engkau menuntun kami, baik di masa sulit, baik di masa baik. Engkau membawa kami
kepada kemenangan demi kemenangan. Nyatakanlah isi hatimu Tuhan, pakai hamba-Mu jadi saluran berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Kita udah masuk hari ke-3 ya? 4 ya? Cepet ya? Nanti tiba-tiba udah Februari ya? Tiba-tiba nanti Maret ya? Sungguh hari-hari yang cepat berlalunya dan terburu-buru. Nah, kita baca tema kita tahun penuaian. Kita baca Yohanes 4 ayat 35. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Memang tahun ini adalah tahun penuaian. Apakah kita sudah menabur di tahun-tahun lalu? Pasti kita menuai di tahun ini. Amin, saudara-saudara. Dan kalau kita baca ya, Ishak waktu hari itu dia di tanah Gerar, di tanah orang Filistin ya, karena ada bahaya kelaparan di Israel. Keadaannya tidak baik, saudara. Kalau engkau melihat situasi di dalam sejarah Alkitab saat itu. Orang tua Ishak, Abraham pun mengalami paceklik, mengalami tahun-tahun kekeringan, mengalami tahun-tahun kesusahan. Kalau kita proyeksikan sama diri kita sendiri, apakah saudara mengingat orang tua saudara, nenek kakek saudara, pendahulu-pendahulu saudara? Pernahkah mereka mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa paceklik? Dan kalau hari ini saudara terintimidasi dengan kata-kata iblis, engkau tidak akan berhasil. Sekolah itu lo mahal, uangmu tidak sampai segitu. Beasiswa, engkau harus belajar sungguh-sungguh. Engkau tidak bisa bekerja paruh waktu. Bagaimana engkau bisa menyelesaikannya? Intimidasi itu banyak hal. Bahkan tadi pagi, seseorang tanya, kapan gereja belakang itu dibangun? Saya bilang, ojo ngomong ae, tokno duitmu. Bener kan? Nggak usah rapat, katanya. Akhirnya Pak Bendara gereja ngomong, gak usah rapat. Ya betul. Rapat itu kakek ngomong, betul nggak? Tapi tokno duitmu. Ya. Ya ini sekilas pintas intimidasi dari iblis ya. Kamu tidak bisa bangun, soalnya kamu tidak duit-duit. Ya. Kamu tidak bisa bangun, kamu soalnya tidak punya saldo. Kamu masih punya utang, belum bisa bayar lunas. Terus kita buka harga IMB ya. Pertama kan sing bayar harus IMB dulu dibayar ya. Kertas dulu dibayar saudara ya. Pak Aryadi mungkin tahu ya. Bayar kertasmu, bayar ya. Mehong enggak? Mehong enggak? Bahkan arsiteknya kan harus dibayar sih toh, bener enggak? Enggak murah ya. Dokumen untuk membangun itu enggak murah, ada harga. Dan itu harus kita bayar. Misalnya pun oke sudah membangun. Terus kita harus mikir ya, pemeliharaannya itu gimana. Mau pakai lampu oblek, mau pakai AC, AC-nya sentral, atau window, atau kipas anginan wae. Nah itu kan harus kita pikirkan ya. Kemudian juga listriknya ini bagaimana, ya kan? Berapa ribu watt, kita kemarin di Jipuk dewe ya. Wurung di ruang lantai 2 yang kayak Princess Cinderella ya, putih biru gitu ya. Padahal seragamnya itu wis biru loh mereka ya, bener nggak ya? Gus, Agus di mana engkau? Sudah gitaran pakai seragam biru, wajire seyogyanya kita harus di ruang biru saudara ya.
Keren abis wis pokoknya. Wah ini the best. Tapi kalau no AC nih. Saudara mau tak? Panas. Ketika saudara sudah pakai keren-keren, outfit keren masa kini, terus keringetan grobyos. Pasti Bu Heti muring-muring ya toh. Bawa kipas angin dewi kuwi niki gak ibadah ngipasi wajah. Ternyata bayar sewa AC itu 15 juta. Waduh, wis Pak, modun ae. Wis enak di ruangan yang sudah ada AC nih. Nah itu, saudara kan enggak tahu pergumulan bagaimana kita mendapatkan ruang jipuk dewe itu. Semua mengagumi, semua happy, semua luar biasa. Bahkan saya juga enggak tahu ada salah-salahi katanya gitu loh saudara ya. Ada salah-salahi, enggak tahu, aku enggak ketok salahi kok, bagus, saya ngomong gitu ya. Siapa ketok salahi, enggak ada yang ketok saudara. Semua bagus. Nah, maka dari itu, ayo kita ini masuk tahun 2026, intimidasi itu sudah datang saudara-saudara ya. Intimidasi itu datang saudara-saudara. Saya duduk di depan ini, tapi ketika WL nyanyi ini, ku diberi kuasa, langsung aku mekrok saudara-saudara ya. Kita sudah diberi kuasa, amin. Kita sudah diberi kuasa ya, untuk menengking, untuk mengusir segala intimidasi dalam hidup kita, amin. Masa iso kon ngelunasi cicilanmu wong kon ndak kerja ter-PHK. Itu kan intimidasi kan? Di awal Januari. Biasanya bayar cicilan tanggal berapa, Pak? 15 mungkin 10 ya, para bendara gereja atau tapi gereja ndak nyicil ya, enggak punya. Bayar cash ya. Bayar ndak punya utang. Harus nyicil apa sing soro? Halo? Nyicil kuliah. Ya toh? Nyicil kuliah itu soro, saudara. Berapa? Minggu-minggu ini orang dua ini sudah lulus kuliah ini. Ya kan? Yang belum lulus kuliah itu soro, sengsara, saudara. Lah, pendahulu-pendahulu kita yang dulu-dulu emak engkong kita itu anaknya 10. Ya, saudara mamiku anaknya 10. Nggak pernah sambat. Never sambat. Tapi dia konsisten untuk bekerja. Dia konsisten untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi kuncinya adalah di sini ketaatan, konsistensi. Ya, Ishak tahu kalau ancestornya dia itu soge, bener enggak? Wong dia anak Abraham kok, ya kan? Tapi masa paceklik juga dialami. Dia mengalami hal-hal yang sama bapaknya, ya. Harus ngungsinya ke daerah musuh, saudara. Ke daerah orang Filistin. Kenapa kok enggak ngungsi sing daerah sing memang saudara gitu loh ya, lah enak toh. Oh enggak, saudara kalau ditaruh di zona nyaman, saudara enggak akan keluar sebagai pemenang. Amin. Karena merasa apa? Oh enggak diapa-apa no kok. Tetapi ketika Ishak ditaruh di tanah Gerar, ya disuruh Tuhan menabur. Dia percaya, ya. Ketika Tuhan muncul, Kejadian 26 ayat 1, Tuhan muncul dan memberkati dia, mengingatkannya untuk tetap tinggal di Gerar dan berjanji untuk memberkati dia. Seperti Tuhan dulu memberkati bapaknya, yaitu Abraham, dia juga akan memberkati Ishak. Wow, keren ya. Ayah ibu saya dulu ya berjuang ya. Bahkan ngungsi waktu penjajahan Jepang masuk. Saya dapat ceritanya tok ya. Mereka dikasih baju bungkusnya bulgur itu loh. Baju goni. Sempat makan bulgur. Saudara enggak ngerti bulgur ya? Dulu aku ngasih hewan-hewanku itu pakai makan bulgur, saudara ya. Apa ya bulgur itu ya? Nanti tanya AI ya. Aku kok ya lupa loh, bulgur itu apa ya? Kayak nasi campur jagung tapi merah-merah. Apa ya itu? Kayak bongkil apa pokoknya. Ya adanya itu. Jadi binatang peliharaanku tak kayak bulgur. Sekarang sama Pak Gem dikasih bakso Bernardi. Coba bayang no. Lupa ini beli bakso buat apa?
buat kokak dan gerombes. Keren ya toh? Ya gitu. Sudah berlalu. Masa itu sudah berlalu, saudara-saudara ya. Masa paceklik itu sudah berlalu. Jadi kalau anak-anak kita ajari, wah dulu itu ada, saya masih sempat ya, ada sirene, terus sengetan di kolong ranjang. Lah ranjang dulu itu segini loh tingginya ya. Ranjang zaman dulu itu segini. Mungkin naik banjir ya sudah antisipasi deh ranjang besi ya. Jadi kita sengetan, masih ada apa ya, pemberontakan waktu itu. Mungkin pemberontakan Madiun atau apa, saya masih mengalami itu ya. Jadi hal-hal di mana kita tidak bisa kerja dengan enak. Kerja di bawah ancaman. Kerja harus mengungsi. Kerja harus bersiap-siap untuk lari. Kalau ada musuh datang, saudara-saudara. Kalau di desa itu gampang dirampok ya, saudara ya. Tahu-taunya habis gitu. Gitu aja. Jadi nenek moyang saya ngalami itu semuanya. Ya. Tetapi kalau saya hari ini, saya mengingat apa? Janji Tuhan saja. Ya. Kemarin sinode kita ya, Gereja Allah Baik, 70 tahun saudara. Ya. Berapa pendeta sudah almarhum. Ada sejarahnya, saudara nanti lihatan YouTube. Waktu Gereja Allah Baik Mojokerto itu mengadakan Natalan sekaligus ada sejarahnya ya. Dan bagaimana mereka membangun gereja itu dari nol, saudara. Dari nol, ya. Modelnya segitiga gini atapnya ya. Kemudian bagaimana akhirnya juga melebar juga, akhirnya melebar. Dan jadi 2 lantai, dulu 1 lantai ya. Akhirnya di tempat yang sama itu bertumbuh berkembang. Dan pada akhirnya itu ada generasi kita yang istilahnya itu kita besanan ya. Pak Besan ada di bawah itu. Saya enggak tahu ini tanya ono besane GAP Mojokerto siapa itu di bawah ya. Nah, jadi mereka kan dari keluarga orang Lewi ya, memang mereka semuanya melayani Tuhan. Dan ternyata di bawah ada orang yang juga termasuk di dalam pohon silsilah dari gereja 70 tahun itu. Kita cuma 25 tahun, belum ada apa-apa nih yo, seperti gane mereka. Mereka pasti punya iman yang dahsyat luar biasa, mereka sudah punya iman yang teruji. Sehingga gereja itu tetap berdiri. Ya. Banyak gereja itu kalau pendetanya mati, gerejanya melok didol. Sedih ya. Enggak ada yang meneruskan. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita punya iman dan kita punya ketaatan kepada Tuhan Yesus, gereja ini akan eksis sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kedua kalinya. Sampai gereja Tuhan ini terangkat bersama-sama Yesus di surga mulia. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Karena ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang meneruskan dari generasi ke generasi. Saya melihat kemarin itu di Cipuk Dewe itu kan mulai anak-anak itu pakai model kembang ya toh. Tak pikir ini anak-anak didadani mulai jam piro ya. Dikerobongi kembang gini apa gak kepanasan kali ya. Terus mari gitu apa enggak ngamuk ini arek-arek ya. Tak lihat, ternyata ada balik cerita sempurna, ada ketidaksempurnaan saudara-saudara ya. Gurunya lapor setelah itu ya. Aku kan lihat cuma sempurna ya. Oh hebat. Arek-arek gini. Ternyata mulai awal latihan itu bikin kisruh sampai terakhir duduk itu kisruh saudara-saudara ya. Tapi luar biasa guru-guru itu ya. Dia ngomong gini, jangan nangis. Tante enggak bawa alat make up. Jadi nek kamu nangis, nanti belepotan kabeh, elek. Akhirnya mingkem saudara enggak nangis. Hebat guru-guru kita ya. Niru iblis intimidasi. Ya.
Tapi mereka nggak makan intimidasi, lu langsung dibusek, langsung lagi siap untuk menari. Ini loh jiwa yang kita perlu didik dari kecil. Amin. Jiwa apa? Teguh berdiri, jiwa konsisten. Tujuannya adalah untuk tampil memuliakan nama Tuhan, tidak ada mogok-mogokan. Amin, saudara. Lek mogok itu bis, ya. Naik bis itu masih sleeper, iso mogok lu. Tidak percaya? Tanya ini, kenapa kok telat 1,5 jam? Bani meledos lu. Tapi kita, selama Tuhan bersama kita tetap maju terus bersama Kristus. Amin. Nah inilah iman yang harus kita didikkan kepada anak-anak kita. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Boyo apa carane, mbok kamu mau gegeran di dalam, mau apa nangis-nangisan, mau tangisan Cina, tangisan Coro, apa Arab, apa India ya. Nangisan India lebih keren ya toh. Di sana kan banyak pohon-pohon, nangis sampai muter-muteri pohon itu loh ya. Keren kan? Nah itulah ayo. Jadi pagi-pagi ini kita masuk tahun 2026, jangan dengan kekhawatiran, jangan dengan menerima intimidasi iblis. Nyanyi itu tadi loh. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Tiap hari nyanyi itu. Kamu akan mekrok, akan seperti bunga teratai yang berkembang di tengah-tengah lautan lumpur, saudara-saudara. Keren, ya toh? Ya itu. Hidup kita ini bukan karena melihat, tetapi karena kita percaya. Kita sudah diberi janji Tuhan. Kita harus punya iman di atas batu karang yang teguh tahun lalu. Ya, engkaulah gunung batuku. Tidak ada iman tanpa ketaatan, dan tidak ada ketaatan tanpa iman. Seperti dua sisi mata uang. Apapun kesulitan yang akan dihadapi, yang kita akan hadapi, semuanya pasti ada jalan keluar, saudara-saudara. Saudara pikir, oh Bu Evi itu tidak ada kesulitan. Siapa bilang? Banyak kesulitan saya ya. Makin kita dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang besar, makin banyak kesulitan yang kita alami. Baik itu dalam keluarga pribadi, baik itu di lingkungan kita hidup, baik itu di manapun kita ditempatkan. Kesulitan itu selalu ada. Maka dari itu kita harus memiliki iman. Kita harus memiliki ketaatan untuk firman Tuhan. Ketika Tuhan menjanjikan, Ishak taat. Ishak menabur ya. Menabur. Dan luar biasanya di dalam tahun itu juga, ayo kita baca Kejadian 26 ayat 12 ya. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Tidak usah pakai lama ya, sebab ia diberkati Tuhan. Tahun itu juga loh, kalau saudara nanam lengkeng, itu mungkin 6 tahun ya, baru berbuah. Kalau durian mungkin 2 tahun. Tetapi tidak tahu ini apa yang ditabur Ishak itu ya. Gandum lah pasti ya. Dalam tahun itu juga ia menuai hasil. Dan hasilnya itu 100 kali lipat. Saudara kerja apa? Sing iso menghasilkan 100 kali lipat dari modal yang kamu keluarin. Umpama kamu invest 100 juta, 100 kali lipat itu berapa ya? 10 M ya? Benar ya? Tuh, ini matematika mesti buka kalkulator di sini. 100 juta, terus 100 kali lipat. Hah? 100 kali lipat, 100 kali lipat itu nolnya 2. Tadi 100 juta nolnya berapa? 100 juta nolnya berapa? Hayya. 8.
ditambah 2 berarti nulis 10. Dikurangi 6 jadi berapa? 10 dikurangi 4. Nulis 4. Berarti 10M ya? Ya wis. Terimaan itu 10M. Tapi 100 jutamu mana? Lah harus Mbak Kuarno. Ya kan? Ya iyalah. Kalau kamu 1 juta ya cuma dapat berapa? 100 juta. Iya kan? Nah semua itu tergantung daripada apa yang sudah kamu tabur. Kalau kamu tabur omongan, ya kamu menuai omongan. Bener gak? Iya. Kalau kamu menabur doa, ya kamu menerima doa. Bener gak? Kalau kamu nabur berkat, ya kamu akan menerima berkat. Itulah hukum tabur tuai. Jadi hati-hati ya. Tahun ini berjalanlah dengan hati-hati. Minta Tuhan nolong kamu, menyertai kamu, berjalan bersamamu. Karena setiap taburan, tahun ini pun engkau akan menuai. Kalau engkau menabur kebaikan, kesalehan, kebajikan, penguasaan diri, engkau akan menabur. Akan menuai hasil daripada itu semua. Kalau kita menabur gosip, kita menabur apalagi? Pertengkaran, kita menabur angin, kita akan menuai badai. Karena 100 kali lipat. Jadi hati-hati. Saya ya ngeri-ngeri sedep mendapatkan tema tahun ini begini, ya. Ya memang keadaan dikatakan di dunia ini tidak baik. Ekonomi sedang tidak baik, ya. Banyak orang ter-PHK dan digantikan dengan robot, ya. Kalau saudara melihat kembang api di akhir tahun, ya, saudara melihat negara-negara ini buang duit, itu miliar ya, mungkin triliun sing dibuang ya. Di Sydney, di Tokyo, di New York, di China, pokoknya di mana-mana mereka nyumet kembang api ya. Hanya satu yang tidak nyumet, di Manaim. Karena saya bilang, duit nggak usah diobong. Ya, buat apa ngobong duit? Akhirnya Pak Mei sebagai ketua enggak terima. Bikin kembang api sing apa sih itu? Sing anak-anak kita dulu itu loh ya. Kembang api pakai beteng itu loh ya gini, bukan yang dilepaskan di udara ya. Tetapi kalau saudara melihat di WA saudara itu, pertunjukannya dan perbandingannya mereka, bagaimana di Jepang, di Cina sekarang nggak pakai kembang api fisik ya, pakai drone saudara-saudara ya. Pakai konfigurasi drone, saya enggak bisa bayang no ya apa ya. Masang 5.000 drone itu ya apa ya. Ditaruh di halaman yang luas, ditoto gitu ya. Kemudian dengan alat canggih dioperasikan dari situ saudara-saudara ya. Dulu waktu saya sempat memperhatikan kembang api di Sydney, ya saya kepengen lah, pokoknya sekali lah saya pengen tahu gimana sih mereka itu. Ternyata itu dinyalakan dari perahu-perahu ya. Perahu-perahu itu dilengkapi dengan tentunya komputer untuk menyalakan kembang api yang sudah ditaruh di jembatan di depan Opera House. Ya. Dan itu seluruh kota itu datang tumplek blek berapa juta orang di situ. Saya mulai jalan itu jam 3 siang. Untuk lihat jam 12 malam, jalan kaki jam 3 siang menuju daerah tersebut karena sudah close ya. Tidak boleh mobil datang. Dan menduduki tempat karena gratis. Milih tempat, cop-copan saudara. Untungnya saya lak pendek ya. Lah itu orang bule-bule ngamuk loh sama saya. Bener gak? Kamu orang Asia ya, kamu pulang ngondek negaramu kata gitu. Oh tak lihat nong ini ya. Oh nggak bisa, aku tetap di sini. Dan untungnya dia lebih tinggi toh dari aku. Just no problem, ya kan? Jadi aku tetap di situ. Aku pikir-pikir, oh memang itu
intimidasi itu ada selalu di mana-mana ya. Kamu pikir kamu tidak terintimidasi, tapi saya tidak mau terintimidasi. Wong aku lebih dulu kok. Wong aku berhak menduduki sini, wong gratis kok. Salahmu kamu datangi nanti gitu ya. Nah itu ada untungnya nek orang pendek ya. Jadi yang belakang tidak ngamuk gitu ya. Nah kembali kepada Ishak. Kembali kepada pengetahuan. Kembali kepada ancaman. Sekarang bagaimana engkau tidak terancam oleh teknologi canggih ini saudara-saudara ya. Bagaimana? Saya tanya sama anak saya, ya apa menerbangkan drone terus model Yesus Kristus, terus ganti lagi singa, terus ganti lagi gini gitu. Oh itu dianu dulu mah, dibikin dibikin frame dulu. Jadi berapa kilometer kali berapa kilometer dibikin frame, kemudian titik-titiknya itu nanti dioperasikan lewat komputer itu. Wah canggih, gak nutut. Kita beli drone sitok gak mampu 20 juta atau 50 juta ya toh. Belum lagi nanti nek sing dioperasi setuwibo kesangsang kawat listrik meledos dor 50 juta amblas. Itu 5.000 drone. Dan ada seorang yang dulu pernah kita layani di sini ya. Putranya disekolahkan oleh negara ya. Dia masuk army. Indonesian Army, dan dia dikirim ke China untuk belajar tentang drone itu, saudara. Wow, keren ya. Nggak tahu berapa tahun lagi kita bisa lihat kembang api di Surabaya pakai drone gitu ya, luar biasa ya. Nggak mau kalah, saudara. Saudara juga harus maju, ya. Walaupun nggak punya drone, cuma cobek, irus, entong, ya toh. Apa bisa diterbangkan suatu hari menjadi piring terbang? Sudah, ya cobaan gegeran nanti lah piring terbang gitu, cret gitu ya. Lah tapi itu di alat yang canggih bisa menjadi konfigurasi yang dahsyat gitu ya. Jangan diuncal orang, sakit nek ya kan. Jadi kemajuan zaman itu juga menjadi satu ancaman tuh bagi kita. Nek kita menerima dengan aduh males yo belajar kayak gitu. Sekarang kamu kerja di pabrik drone, belum kerja wis meletus itu, ya toh, wis kobong. Ya tentunya harus punya pengamanan yang ekstra, tempatnya harus aman dan pekerjanya juga harus terdidik dengan baik. Nah itu loh saudara-saudara ya, perlu apa? Perlu ketaatan. Ketika Ishak menabur, perlu ketaatan. Cara menaburnya gimana? Cara panennya nanti gimana? Dan dia butuh air. Dan ketika dia butuh air, dia menggali lagi sumur-sumur bapaknya yang dulu ditimbuni batu sama orang Filistin. Karena apa? Kesuksesan itu selalu membawa keiri hatian. Benar gak? Ayo cobaan. Kamu beroutfit mahal-mahal mehong-mehong lah, orang iri hati. Kok iso? Dari mana dia? Kok iso soge dari mana? Orang iri hati. Terus kemudian apa? Sumurnya dibuntu. Ya, sumurnya dibuntu. Tapi Ishak enggak ngelawan loh. Ya wes digali. Ketika keluar airnya berbual-bual, oh dipek. Diambil orang Filistin. Enggak, ini petekku, kan tanahku. Kamu kan pendatang, alih. Tapi dia ya tenang, alih. Sumur lagi digali, sumurnya bapaknya dulu digali. Berulang kali sampai akhirnya di sumur Rehobot mereka enggak bertengkar. Karena wis sumurnya mengalir kabeh. Maka dari itu kita juga perlu di tahun ini ya, jangan jadi menangan dewe ya. Jangan menjadi kalau sudah istilahnya dikasih tempat ya di Gerar itu ya. Kan punya Filistin memang secara law ya toh. Tapi mereka dapat perkenanan dari raja kan. Boleh kamu di situ. Ada izin. Enggak liar-liar. Tetapi mereka juga punya
mau untuk sharing, mau untuk apa? Ya enggak apa-apa, seumur ini ambilen. Ini seumur padahal nenek moyangku yang gali. Nah, siapa yang bisa hidup dengan kebersamaan? Amin, saudara-saudara. Jadi di sini kita melihat iman Ishak itu kuat. Ya, dia percaya, walaupun dia harus berbagi dengan musuh, dia percaya berkat itu tidak akan pergi. Amin. Mungkin hari ini engkau ditipu orang. Kemarin saya ketemu sama orang yang ditipu orang. Nek saya ketemu orang yang ditipu orang, ceritanya mesti pahit. Ya, tapi saya tidak mau menambahi pahit. Saya tidak mau ngeceri jeruk pecel pada luka. Saya katakan, bebas loh. Tuhan akan memberi kamu ganti. Bebaskan. Pak Gem itu yang ketemu. Kamu harus membebaskan, kamu harus berdoa untuk dia. Supaya dia nanti kalau diberkati, uangmu balik. Ya memang uang balik itu sepertinya mustahil ya. Uang wis terbang kok iso balik ya toh. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Kita itu orang berdosa digambarkan dengan apa? Debt. Dengan digambarkan dengan orang berhutang oleh Tuhan. Jadi kalau kita ini ngampuni, utang itu kita ampuni, ya wis lah. Mbuh, terserah kamu mau bayar baik, tidak bayar baik, wis tak bebas no. Itu seperti kita ini diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Makanya bahasa Ibraninya itu artinya debt, our debtor. Ampuni segala utang-utangku, seperti aku mengampuni utangnya orang lain padaku. Lek kamu masih pahit terus saya loh, duit itu ratusan juta, miliaran, triliunan, dicak begitu aja. Aku ini loh sudah kerja keras. Sampai seharusnya dia bisa sekolah di luar negeri, terpaksa sekolah di sekolahan saya. Nah itu ada baik adanya. Berarti Tuhan punya maksud untukmu. Bayangkan saudara, seharusnya engkau punya fasilitas yang baik, akhirnya ya sudah ini aja. Bisa nerima enggak? Tapi Ishak enggak bales. Gali seumur itu ya abot ya saudara ya, watu-watu, batu-batu, digali lagi, jeru saudara-saudara mangkai pergi Israel, liaten. Enggak ketok airnya. Nek seumur depan itu loh, diinceng wis ketok air. Negara tropis. Negara sana itu watu, batu. Enggak ketok, jeru. Tapi dia wis gak kegiran. Wis enggak apa-apa galian meneh. Wis enggak apa-apa galian. Diambil lagi. Ya wis enggak apa-apa, pindah lagi ya, gali lain nih saudara-saudara. Bisa kamu gitu? Enggak apa-apa wis. Ya wis, kayak orang ditipu 1 M kayak ditipu 1 juta gitu loh. Bisa enggak gitu? Angel kan? Tapi belajar doa Bapa kami. Ya, forgive our debt as I forgive our debtor. Tak gampang saudara, Tuhan itu mati di atas kayu salib untuk membayar utang-utang kita. Wis aja mbok elengi utangmu pada siapa-siapa, Tuhan engkau sudah membayarnya ya. Jadi aku harus mengampuni juga orang-orang yang bikin salah sama aku ya. Bisa enggak? Pandangan salib. Pandang salib. Makanya tema sinode ini luar biasa. Kalau kamu mau ikut aku, pikul salibmu. Ikut Yesus, pikul salib. Ikut Yesus bukan berarti pesta pora makan-makan karena Yesus selalu makan-makan. Yesus selalu perjamuan. Hari ini kita juga perjamuan bersama Yesus. Tetapi Yesus ngomong, ikut aku, pikul salib, sangkal diri, pikul salib. Gak enak, ya gak enak. Tetapi Yesus menjanjikan apa? Engkau akan duduk bersama-sama dengan aku. Engkau akan semeja sehidangan sama aku. Keren, ya keren. Jadi kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tahun ini jemaat akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Tidak usah keluh kesah ya.
Ya apa ini aku ndak bisa hidup. Bukti ini ada kamu duduk di sini. Tahun kemarin juga keluh kesahmu sama. Sudah sekarang menabur. Menabur bukan berarti tabur-tabur uang, bukan. Kamu bisa menabur waktumu untuk Tuhan, kamu bisa menabur apa yang kamu punyai, yang kamu tidak punya, minta benih itu dari Tuhan. Tuhan kasih ono aku benih. Benih apapun yang Tuhan mau dalam hidupku supaya aku tabur sehingga aku bisa menuai. Jadi saya tidak perpanjang, tetapi mari kita masuki 2026 ini dengan iman yang penuh percaya pada janji Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Apapun kesulitan yang kita hadapi bersama Tuhan Yesus, pasti akan ada jalan keluar. Amin. Dan membawa kita berkemenangan. Saya minta tim musik kembali. Kita akan dilayani perjamuan kudus oleh Pak Henry. Kita berdoa. Kita belajar dari karakter orang-orang mulia yang kita ingat, orang-orang yang tertulis dalam Alkitab, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian Yesus Kristus sendiri. Bagaimana mereka di tengah-tengah kesulitan itu, mereka melihat Tuhan. Mereka percaya kepada janji Tuhan. Walaupun suasana ataupun fakta itu bertolak belakang. Hari ini engkau mungkin melihat hidupmu, aduh susah, nah aduh tambah 2026 mungkin lebih susah. Omset harus sekian, target harus sekian, semua sudah mempunyai pekerjaan, aku belum dan sebagainya bla bla bla. Apapun kesulitanmu, kita percaya janji Tuhan dan amin. Kalau kita bersama Tuhan, kita pasti diberi kekuatan, diberi jalan keluar, diberi kemenangan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, di hadapan kami adalah tubuh darah Kristus. Engkau sudah memberikan nyawa untuk kami. Engkau sudah melunasi segala hutang-hutang kami. Engkau sudah memberi kami kesembuhan. Engkau sudah memberi kami hidup berkelimpahan. Tuhan, bila tahun ini saatnya kami harus menabur di tengah-tengah segala macam kesulitan hidup kami. Mampukan kami Bapa. Mampukan kami bekerja untuk kami melihat Tuhan bekerja dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit. Mereka yang tidak punya pengharapan untuk sembuh. Tetapi kami percaya Engkau datang untuk memberi kami segala kelimpahan, diantaranya yaitu kesembuhan ilahi. Tuhan, jamah satu persatu, sembuhkan mereka. Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau sudah menyembuhkan mereka. Biarlah mereka percaya kepada janji Tuhan dan berpegang teguh pada janjinya, sehingga mengalami kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk mereka yang kesulitan dalam usaha pekerjaan. Mungkin tahun ini mereka merintis pekerjaan baru, mungkin mereka mencoba hal-hal baru dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau mengetahuinya. Dan Engkau memberi kekuatan, kaki mereka akan menjejakkan kakinya di bukit-bukit batu. Dengan pertolongan dari Tuhan, mereka akan naik ke Sion. Dan mereka melihat berkat-Mu melimpah seperti minyak yang tercurah di kepala Harun, turun ke janggut dan ke jubahnya. Tuhan, bila kami ada perselisihan, biarlah kami belajar untuk saling mengampuni. Bila kami ada perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat, Tuhan ampuni. Dan biarlah kami bisa kembali bersatu di dalam Engkau Tuhan. Engkau buka jalan atas setiap kesulitan kami. Biar kami siang hari ini makan roti dan minum darah-Mu sebagai persekutuan. Kami mengikut Yesus dan kami sanggup memikul salib-Mu dan belajar kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau lemah lembut dan sabar.
Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dilayani Pak Henry dan tim. Kami percaya apa yang kami makan dan kami minum menunjukkan kesatuan tubuh Kristus. Haleluya. Amin. Silakan petugas untuk maju ke depan. Bapa, di hadapan kami ada roti dan anggur yang sudah kami bagikan. Tuhan kuduskan, tahirkan setiap umat-Mu yang akan ambil bagian. Juga Engkau yang menguduskan, mentahirkan kami, semua pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani dalam perjamuan kudus saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sepenuhnya milik-Mu. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita di atas kepala. Bukankah kita menaikkan syukur di mana kita memecahkan
roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kau menyerah
percaya Tuhan bahwa kami punya Allah yang begitu amat setia Tuhan. Engkau selalu memegang setiap janji firman-Mu. Kami percaya Tuhan kalau pagi hari ini kami akan belajar kembali lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan berkati Bu Evi dalam seluruh kehidupannya. Biarlah beliau tetap sehat, kuat, dan bahkan terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan pengurapan yang baru, dan lebih lagi Tuhan, karunia, marifat karunia Roh Kudus Tuhan tambah-tambahkan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau kami mau belajar taat untuk menabur benih, di saat bahkan mungkin di musim yang tidak baik, tapi kami percaya janji firman-Mu iya dan amin. Bahwa Engkau akan memberkati kami kembali dengan berlipat-lipat ganda. Seperti Ishak menabur di waktu keadaan kelaparan, tetapi dia belajar taat untuk memberi. Maka Tuhan memberkatinya dengan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Untuk janji firman-Mu, kami pegang dan kami mau melakukannya Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur pada tahun ini, kami akan menuainya Tuhan di akhir tahun nanti. Bahkan kami akan melihat hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan. Tuhan akan menyediakan jauh melebihi dari apa yang dapat kami doakan dan kami pikirkan. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami yang sudah mengembalikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur, benih iman, bahkan kami juga akan menabur bagi pembangunan gereja tahun ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami kembali. Dan kami angkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara yang di gereja, dan saudara yang juga mengikuti ibadah secara online, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kami semua umat-Mu akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, bahkan berkat kekayaan bangsa-bangsa dari seberang lautan mengalir menjadi milik kami. Kami bawa berkat itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat dari Tuhan. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.